Habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian SKM di Musalla Al-Mubarakah, di mana pertemuan ini adalah pertemuan kedua setelah Hari Raya Aidul Fitri. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita yang masih ingat materi yang kita sampaikan pada bulan lalu tentang kematian? Kenapa berbicara tentang kematian? Karena semua kita pasti akan ke sana. Karena Pak Ketua sudah bertekad, kita dalam tausiah ini tidak ada bicara ketawa-ketawa. Karena SKM sesuai dengan judulnya, sesuai dengan acaranya, sosial kematian masyarakat, tentu kita berbicara tentang kematian. Cuma jangan nanti jumpa dengan saya bawaannya mati aja. Jangan gitu. Ini dah nampak ustaz ni aneh, bawa mati aja bawaannya. Enggak. Kita mengkaji tentang kematian itu agar kita selalu waspada, agar selalu dapat bersiap-siap. Meskipun kematian itu tak pernah minta izin. Ketika berceramah bisa meninggal, ketika solat bisa meninggal, ketika mengaji, bekerja, melakukan dosa bisa meninggal. Kapanpun itu manusia bisa meninggal. Nah, pada bulan lalu kita bercerita tentang proses. Seperti apa prosesnya orang yang meninggal itu? Bulan lalu kita bercerita tentang seorang sahabat yang bernama, siapa namanya? Sya'ban. Dah lupa karena sebulan lamanya Ustaz. Ya tak apa-apa, kita ulang sedikit. Karena kajian kita ini berepisod. Jadi yang tak hadir bulan lalu tak dapat nonton episodenya. Jadi bukan film sinetron aja yang berepisod, kajian kita juga ada episodenya. Sedikit mengulang. Pada bulan lalu kita bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ketika akan dicabut nyawanya, maka Allah perlihatkan. Apa yang Allah perlihatkan? Semua apa yang dia lakukan semasa hidup. Di antara sekian banyak itu ada hal-hal yang penting yang Allah perlihatkan. Nah, kalau Bapak Ibu buka Al-Quran atau sampai di rumah nanti, silakan buka surah Al-Waqi'ah ayat 82, 83 dan 84. Dan surah Al-Qiyamah 26 sampai 32. Ya, Al-Qiyamah 26 sampai 32 dan Al-Waqi'ah surat Al-Waqi'ah ayat 83, 84 sampai 85. Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum." Apabila napas balagha sampai ke hulqum, ke kerongkongan, di kerongkongan. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu, yaitu orang yang sekarat ini, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, tanzurun, kamu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami saat itu aqrabu, paling dekat denganmu,
tetapi kamu tidak melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Siapa kami di sini? Dia adalah malaikat maut. Jadi ketika nyawa sampai di kerongkongan, kita pun melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan posisi malaikat saat itu sangat dekat sekali. Diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at ayat pertama dan ayat yang kedua. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh, yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, wan-nashita tinashta. Saya ulang lagi, wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Terbalik, keras dulu. Wan-nashita tinashta. Dan demi malaikat yang pencabut nyawa dengan lembut. Oh, berarti orang yang sakaratul maut ada dua macam. Ada yang dicabut dengan keras, ada yang dicabut dengan lembut. Ada kisah Bapak Ibu, jamaah bercerita, Pak Ustaz, ayah kami itu tahu kapan dia meninggal. Ayah kami itu ketika dia minta minum zam-zam, ambilkanlah zam-zam segelas, kemudian dia katakan, tamu saya sudah dekat. Tamu siapa ini maksud di situ? Malaikat maut. Oh, berarti Ustaz, ada di antara manusia, ya selain Nabi dan Rasul, yang tahu kapan malaikat maut itu datang. Ada. Sehingga kita heran, kenapa Bapak tahu? Seorang Habib dia bercerita kepada anak dan istrinya, wahai anak dan istriku, nanti hari Jumat di rakaat terakhir, di sujud terakhir, Bapak tidak akan bangun lagi. Ini kenyataan Pak. Zaman sekarang, kalau zaman dulu, iyalah Ustaz, orang hidup zaman dulu itu alim. Zaman sekarang ada nggak contohnya? Itu dia Habib itu. Berpesan kepada anak istrinya, nanti ketika solat di masjid, di pesantren kita, maka Bapak tak akan bangun lagi. Jadi nanti kamu berpesan kepada anak laki-lakinya, kamu nanti akan menggantikan saya. Ya, karena keluarga ini tak mau berdebat dengan orang tuanya, dia ikut saja, setengah percaya. Karena mati siapa yang tahu? Pak Ketua tahu kapan meninggal? Enggak tahu. Tapi nanti mudah-mudahan diberitahu. Amin. Kalau beritahu bisa enggak siap-siap Pak? Tapi tak semua orang diberitahu Bu. Saya pun tak diberitahu, belum. Di antara ibu-ibu ada yang sudah diberitahu. Tolong infokan ke Pak Ketua, biar kita buatkan kuburannya. Jadi Habib ini diberitahu. Lalu kemudian sampailah hari Jumat itu, solat beliau jadi imam pada sujud terakhir. Kok lama betul? Kenapa belum bangun ini? Oh, mungkin dia doa. Karena di sujud terakhir itu dianjurkan kita berdoa, diperlama sujudnya. Jadi kalau ada imam nanti kok lama betul dia sujudnya, itu dia anjurkan. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid fa aktsiru bid-du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika bersujud, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian ditunggu juga tak bangun. Terpikirlah oleh anak yang di belakangnya itu, oh mungkin inilah pesan Bapak kemarin, bahwa pada hari Jumat, di solat Jumat, pada rakaat terakhir dan sujud terakhir, dia tak akan bangun lagi. Digantikan oleh anaknya. Kemudian dibuka dengan salam. Setelah selesai solat, ditengok ayahnya tadi, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, berarti nanti dipertanggungjawabkan semua apa yang Allah berikan kepada kita.
Berapa tahun diberi umur? 60 tahun. Pertanggungjawabkan 60 tahun itu. Adakah kamu solat? Adakah kamu membaca Al-Quran? Adakah kamu berpuasa? Masing-masing. Lalu kemudian sendiri-sendirilah pertanggungjawabkan. Dia tengok ayahnya, sudah innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini kepadanya raji'un, akan pulang. Kalau kita pulang kampung senang tak, Bu? Pulang kampung senang tak? Kampungnya di Priaman, Ustaz. Senang tak balik ke Priaman? Senang. Kampungnya di Sumbar, ada di Medan. Ibu senang tak? Kalau kamu akhirat senang? Serius? Ini setengah-setengah jawabannya ini. Tunggu dulu Ustaz, belum siap bekal. Pulang, raji'un, pasti akan pulang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya orang ini, orang yang soleh ini, orang yang beramal ini, dengan cara yang lembut. Tapi ada orang, Bapak Ibu, Menteri Israel, siapa namanya, yang sakit sakaratul mautnya 10 tahun lebih. Siapa namanya? Ariel Sharon. Cari di YouTube. 10 tahun tak bisa nyawa itu keluar, Pak. Kenapa nyawa tak bisa keluar? Karena orang yang sakaratul maut tadi, tanzurun, yang melihat kemana kamu akan dibawa. Ruh itu dibawa. Meninggal seseorang, ruh dibawa. Dia sudah tahu kemana akan dibawa. Engganlah ruh ini untuk keluar. Lalu malaikat memukul orang tersebut. Diarah dari depan, wujuhahum wa adbarahum, depan belakang dipukul. Maka orang yang sakaratul maut ada yang menjerit-jerit, Pak. Saya punya kawan bekerja di salah satu rumah sakit di Pekanbaru ini sebagai tim spiritual. Jadi kalau ada orang yang sakit, yang sekarat, dia menangani. 3 tahun dia bekerja di rumah sakit itu, dia menyaksikan banyak sekali orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Beliau berkesimpulan, karena 3 tahun itu bekerja di situ, selama saya bekerja, Ustaz, lebih banyak orang yang mengalami su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Salah satunya yang berkesan bagi saya, Ustaz, kata dia. Ini bukan cerita fiksi, Pak, ya. Ini kenyataan kesaksian orang itu yang bercerita ke saya. Kata dia, ketika kami talqin, tak mau ikut. Lain disebut, lain diucap. Lain disebut, lain diucap. Rupanya setelah ditelusuri, orang ini punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu hitam. Tak dibuang oleh dia ilmu hitam itu. Tak bertobat dia sebelum umur tua. Disimpannya terus ilmu hitam itu. Tak sanggup Ustaz ini untuk mentalkinkannya, dipanggil tukang ruqyah. Apa kata tukang ruqyah? Ini tak akan mau keluar ini. Akhirnya apa dilakukan? Dibukalah atap itu, Pak. Besar kerjanya. Dibuka ini, ya, apa namanya ini, pelaponnya ini, buka atapnya, baru ilmu itu bisa keluar. Sebelum itu tak bisa keluar. Menyimpan ilmu tentang kesyirikan kepada Allah. Ilmu hitam itu banyak. Meminta selain kepada Allah, memakai mantra-mantra. Mantra bisa tertitik tawar di langit, tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh sebulan berkat kalimat la ilaha illallah, kata dia. Itu mantranya. Tapi jangan dihafal yang itu. Dicontoh. Orang-orang pakai mantra begitu, pakai ilmu hitam, dihembus orang, kena sakit orang. Bisa berlaku, bisa kalau izin Allah. Tetapi ketika orang itu meninggal disebabkan dia, maka dosanya akan ditanggung nanti di akhirat. Dicari orang itu kemana. Dan terjadi. Dan akhirnya orang ini tak bisa ditalkinkan sampai didatangkan tukang ruqyah. Setelah itu barulah
barulah mau orang ini mengikuti apa yang diucapkan oleh Ustaz tadi. Untungnya, ini masih untungnya ruh belum sampai di kerongkongan. Silakan buka surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah, dan tidaklah ada taubat bagi orang-orang yang apabila idza hadaral maut, apabila maut sampai di kerongkongan mereka. Bertobat dia ketika sudah sampai di sini. Aku bertobat ya Allah, tak terima tobat. Kalau sekarang bertobat masih diterima oleh Allah. Ketika sakit susah tu bertobat. Fir'aun ketika dia sudah melihat maut itu di hadapannya, sudah sampai nyawa di kerongkongannya, baru dia katakan saya beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Tetapi kata Allah, tidak ada taubat lagi karena nyawa sudah sampai di kerongkongan. Artinya kita yang diberi umur, yang diberi luang waktu, jangan pernah kita menunda taubat. Salah satu tanda atau ciri orang yang su'ul khotimah adalah menunda-nunda taubat. Nanti lah Ustaz, umur saya masih 50. Nanti lah Ustaz, umur saya sampai 60. Umur saya masih muda nih Ustaz. Merasa muda terus. Ketika orang menunda-nunda taubat, maka disitulah terjadi su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Maka kita berlindung Bapak Ibu. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi dan mesti kita baca doa ini. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, jangan Engkau tutup usia kami ini dengan penutupan yang buruk. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutupan yang buruk, dan jangan Engkau tutup usia kami ini dengan penutupan yang buruk. Saya ulang lagi terbalik. Ya Allah, tutuplah usia kami ini dengan penutupan yang baik, dan jangan Engkau tutup usia kami ini dengan penutupan yang buruk. Dalam Islam itu, dari dulu ketika dia muda, mungkin dia kena nakal, melakukan kejahatan, sampai umur 50, bertobat dia. Yang lama-lama ini dihilangkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Hubungan dengan Allah dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau ada hutang piutang, kredit, itu nak putus. Hubungan manusia mesti dibayar. Mesti dibayar. Tak bisa hilang. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni bertobat dia. Lalu kemudian masuk umur 50, dia pun mulai taat. Tiba-tiba Pak Ustaz, saya kok sekarang tiba-tiba kok senang saya ke masjid. Tiba-tiba saya kok senang beribadah. Tiba-tiba kok senang saya baca Al-Quran. Tiba-tiba kok senang saya berzikir. Tiba-tiba habis solat itu kok saya tak mau keluar langsung dulu, bukan main. Belum sempat lagi imam itu mengucapkan salam, dah gelisah hati. Pengen cepat keluar, tapi sekarang kok berbeda Ustaz. Apa sebenarnya? Bapak Ibu, kata Nabi SAW, sampaikan dalam hadisnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka hamba itu dipakai. Dipakai maknanya dimudahkan orang itu untuk beramal, yaitu liwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautihi. Dimudahkan orang itu untuk beramal soleh sebelum dia meninggal, lalu baru dicabut. Ada rasa itu dalam diri kita, berarti kita sedang dipakai oleh Allah. Umur 50 tak juga sampai ke masjid, oh waspada, penutupan yang buruk. Umur 60 tak juga sampai ke masjid, waspada. Bisa jadi kita sekarang tidak dipakai oleh Allah, Pak. Allah tak suka tengok kita. Macam mana kita bekerja? Bekerja di toko, bekerja di perusahaan dengan orang, sering disuruh ke sana kemari, baik atau buruk? Baik. Bisa jadi pangkatnya naik, gajinya meningkat, karena menjadi orang kepercayaan.
Tapi kalau tidak diberi jabatan apa-apa, tidak diperhatikan, itu pertanda orang tak suka dengan kita. Allah pun demikian kepada hambanya. Maka Allah akan bimbing orang tersebut masuk usia senja, senang hati beribadah. Masuk usia lanjut, tak mau kalau tak beribadah. Pertanda orang itu akan menutup usianya dengan penutupan yang baik. Itulah kita minta. Maka mesti dipertahankan. Engkau muda, macam mana? Saya umur masih 30. Apakah tanda juga? Saya sekarang kok jauh? Ya, sama saja. Tapi pada umumnya orang yang sudah berumur itu banyak yang sudah dipakai oleh Allah. Tapi ada juga yang tak sampai ke masjid, Pak. Kapan terakhir khatam Quran? Tak tahu kapan. Allah. Dulu ketika muda, iya, banyak pekerjaan. Tapi tak mungkin rasanya anak sudah besar, hutang sudah lepas, tak juga sampai ani waspada. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang sakaratul maut itu ada dengan cara yang lembut, ada dengan cara yang kasar. Mungkin Bapak Ibu banyak menyaksikan. Kita sering dapat cerita saja. Pak Ustaz, itu kemarin orang yang di tempat rumah kami itu, tangga kami itu 2 hari sakaratul maut, Ustaz. Menggigil dia. Ini kesaksian, menggigil dia. Saya tanya, apa yang dilakukan semasa hidup? Menyusahkan orang dan tak minta maaf. Menyusahkan orang. Tetangganya disusahkan dia. Orang yang berurusan dengan dia disusahkan oleh dia. Semua orang yang berurusan dengan dia dipersulit. Rupanya Allah persulit juga ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kita inginkan dalam hidup kita adalah penutupan yang baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Dan yang kita hindarkan su'ul khotimah. Apa penyebab su'ul khotimah? Saya sebutkan satu saja. Satu penyebab su'ul khotimah, yaitu salah dalam memilih kawan. Itu penyebab. Kenapa kawan, Ustaz? Kawan ini besar pengaruhnya, Pak. Kita tidak mau ke masjid ini, datang kawan. Mengapa ke masjid? Nantilah ke masjid dulu. Dah bagus niat, datang kawan membisikkan, tak jadi sampai ke masjid. Abu Thalib, paman Nabi. Nabi sudah datang kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapanmu itu menjadi alasan aku nanti di hadapan Allah untuk membelamu. Kalau Abu Thalib ini besar jasanya, Pak. Tak ada orang berani mengganggu kemenakannya itu Muhammad. Tetapi ketika sudah mendekat hari tua, tak bisa lepas dengan Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad membisikkan la ilaha illallah, apa kata kawannya ini? Wahai Abu Thalib, redokah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Tadi sudah mulai lunak hati pamannya ini, dan mau ikut dia arahan Rasulullah. Datang Abu Jahal, datang Umayyah bin Khalaf, datang kawan-kawannya yang tak beriman itu. Wahai Abu Thalib, kamu redha meninggalkan agama nenek moyang kita? Tak jadi diucapkan. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi pun bersedih. Apa kata Allah SWT? Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasul, kau tak bisa beri hidayah kepada orang. Tak bisa kita beri hidayah, Pak. Kita hanya menghimbau saja. Alhamdulillah ada pengajian, datang ke masjid. Karena kata kiai kami dulu, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Itu kata kiai kami dulu. Ini bapak ibu kan dipaksa sekarang ni. Kalau nak begini tak akan hadir ke masjid. Sebagian. Tapi dipaksa adanya pengajian SKM, ada untung di situ. Dapatlah kita nikmatnya.
Kalau tak dipaksa, entah kapan lagi akan sampai. Maka akhirnya Abu Thalib tadi tak jadi mengikut. Nabi pun bersedih. Pantas saja Nabi. Diceritakan oleh Nabi bahwa ketika Abu Thalib nanti akan masuk neraka, dipijakkannya kakinya itu ke bara neraka itu, mendidih otak di kepalanya. Itulah paling ringan azabnya bagi Abu Thalib. Bagaimana mungkin dengan yang lain? Mungkin lebih dahsyat lagi. Maka salah memilih teman ini, salah dalam mengarungi kehidupan. Betapa banyak orang yang awalnya baik, salah berkawan jadi buruk. Betapa banyak awalnya orang yang buruk perangainya, nakal, dapat kawan yang soleh, dapat kawan yang baik, dapat kawan yang mengajak dia untuk mengabdi kepada Allah. Akhirnya orang ini pun berubah. Maka di sini mungkin kita tidaklah, apalagi bapak ibu yang sudah berumur, tak mungkin salah lagi. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Dengan siapa mereka berteman? Itu penyebab itu bapak ibu. Jadi kita tak panjang-panjang saja pengajiannya, bahwa malam ini itu saja kita sampaikan, yaitu kita mesti menghindarkan su'ul khotimah. Apa penyebab su'ul khotimah? Salah memilih kawan, salah berteman. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, apa langkah yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perbuat? Episode berikutnya. Yang tak ikut tak dapat nanti tanda-tanda husnul khotimah. Yang tak ikut minggu bulan depan tak akan dapat kisi-kisi cara untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena pengajian kita, pengajian Sri Perjalanan Akhirat bersambung-sambung. Ada yang bertanya? Oh, maaf. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau meninggal kan udah dimandikan dengan sebulan, ya kan, dan diantar bukan baru dia pergi. Kemudian di kuburan itu Ustaz, daerah sana dibagi dengan pantai yang tersembunyi. Apakah itu syirik? Karena dia sudah susuk. Ya, memasang susuk ya, bukan tusuk. Tahu tusuk sate. Susuk ya, memasang susuk ya. Apakah itu syirik? Itu ya pertanyaannya. Orang yang masang susuk, masang jimat, masang tangkal, ini kedai kami ini Ustaz. Nah, kalau tak pasang jimat, tak ada yang belanja. Rupanya sudah dipasang, tak belanja juga orang di situ. Karena yang melakukan dan melariskan dagang kita itu usaha kita. Saya kalau nak pakai susuk itu tak cantik nampak oleh orang. Saya pakailah susuk itu sehingga menjadi cantik. Zaman Nabi pernah terjadi, namanya at-tamaim. At-tamaim syirik. Itu syirik. Ada dalam buku saya yang berjudul 20 tanya jawab seputar akidah. Itu ada pembahasannya. Kesimpulannya, orang yang pakai susu, pakai tangkal, pakai apalah namanya, yang menggantungkan dirinya, rezekinya, ajalnya selain kepada Allah, itu terjatuh kepada syirik. Bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Tinggalkan itu, tobat, cukup. Nah, sekarang dia menggunakan orang lain itu tidak ada. Sudah bertobat dia. Dan buat ini awal daripada apa Ustaz? Artinya betul jelas ada. Dari saatnya, tapi sudah dia udah kemudian pada ini laku gitu. Ya, berarti orang yang pakai susu ini sudah meninggal. Yang memakaikan sudah, orangnya yang memakai masih hidup. Nah, orang yang memakai ini dia mesti melepaskannya. Bagaimana caranya? Saya pun tak tahu caranya.
Mungkin tanya kepada orang itu. Ya yang jelas udah meninggal dua-duanya. Ya, yang memasang sudah meninggal, yang dipasang belum. Ya, bagaimana cara menyabutnya? Ya, saya pun tak tahu cara menyebut itu. Tapi yang jelas dia mesti bertaubat. Enggak dengar. Oh, melanggar pantangan hilang. Ini ilmu baru bagi saya ini. Ya baik. Ya, jadi kata Bapak ini kalau dia melanggar pantangan hilang, apa pantangannya, Pak? Tanya ke Bapak nanti. Ya, tapi jelas kalau dia sudah tahu memakai itu, dia mesti hilangkan dan bertobat. Itu saja sarannya. Baik, silakan Pak. Kenapa buka ini sekali Pak kurang? Kalau orang menawarkan obat dengan menyebut asma Allah itu termasuk syirik juga. Menawar obat dengan menyebut nama asma Allah itu akan termasuk syirik. Orang yang berkorban Menawar obat. Oh, orang yang ya. Oh, tidak. Tidak. Nyebut nama Allah ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan zat yang maha tinggi, yang maha agung, begitu ya. Baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu, berobat. Ya, berobat nih air. Kemudian dibacakan doa. Bacakan doa. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis, dan doa-doa yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Apakah itu boleh atau tidak? Boleh. Ya. Ya, jelas ya Pak ya? Ya, baik. Tadi yang Ibu tadi? Ya, silakan Bu. Ceramah kan bulan yang lewat mengenai doa tentang orang meninggal mata terbuka. Oh iya betul. Apa itu doanya Ustaz? Iya betul. Berarti memang menyimak ya. Ya saya sudah janji kemarin ya. Baik. Nah, jadi nyawa dicabut, sebagian orang matanya terbuka, sebagian. Tapi sebagian lagi masih tertutup. Yang tertutup tak perlu. Yang terbuka ini terjadi kepada Abu Salama dahulu, maka Rasul pun baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah ala millati. Mudah-mudahan orang ini meninggal atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayah pakai bahasa Arab Ustaz? Pakai bahasa Indonesia aja. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan ayah, datuk, kakek, adik, abang, suami kami ini meninggal atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia doanya. Nah, barulah roh itu dicabut. Silakan Pak. Langkit tangan ni. Oh, gatal hidung. Nah, ada lagi Ibu? Sebelah kiri. Nah, tak apa, masih ada waktu. 5 menit lagi. Ya. Jadi yang mata ini, jadi sebenarnya itu doa untuk seluruh wajah ini. Ini. Nah, karena sebagian mata terbuka, kemudian mulut dia, tapi mulut ini tergantung rahang. Jadi rahang itu kadang memang tak bisa karena kaku, jadi mesti diikat. Ya, sebagai isyarat itulah Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lubang hidung jangan tutup. Pakai kapas. Kira-kira begitu. InsyaAllah untuk berikutnya trik-trik untuk mendapatkan atau meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita menutup usia kita dengan penutupan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi?
Ada lagi, Bu? Jangan malu, enggak apa-apa. Enggak ada lagi, baik. Nanti boleh juga nih Pak Ketua. Saya enggak pede bertanya langsung, saya pakai tulis. Tapi yang sebisa saya baca lah. Pakai tulis. Insya-Allah. Tulis kirim WhatsApp, kirim ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua baru ngirim saya nanti. Kan kita jawab untuk pertemuan berikutnya. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Malam jam juga menunjukkan 9:10. Kita tutup dengan doa ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.